Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sidang peninjauan kembali kasus tewasnya Vina dan Eki, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Elisa Sinaga bersama juru kamera Muhammad Reza yang berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Elisa. Siapa saja nanti saksi yang akan dihadirkan dan apakah mereka sudah datang pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Helbut dan juga pemirsa. Di sidang lanjutan peninjauan kembali dengan 6 terpidana dalam kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu akan kembali digelar. Sidang memang dijadwalkan akan mulai pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, namun kami masih menunggu kedatangan dari 6 terpidana yaitu Eko, ada Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Jaya dan Rivaldi untuk sama-sama hadir dalam sidang kali ini. Tapi memang kami di sini sudah bersama dari tim kuasa hukum dari ke-6 terpidana Payan Huta Barat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya Pak, pada sidang kali ini cukup banyak ya saksi ahli yang dihadirkan, termasuk ada ahli mata. Ini kapasitasnya seperti apa Pak? Oke, saya sampaikan bahwa pada persidangan hari ini tim kuasa hukum 6 terpidana ini mengundang lebih kurang 6 orang saksi ahli, ya, atau tepatnya kita sebut ahli. Itu ahli 3 ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, dan kemudian ada Dr. Solihudin, dan juga ada Profesor Chudori Sitompul. Novum maupun dalil-dalil yang kami sampaikan di dalam memori PK. Selain ahli pidana, kami juga menghadirkan ahli mata. Tentunya menjadi pertanyaan kenapa ada ahli mata. Ini dengan sehubungan pada fakta persidangan yang lalu bahwa peristiwa ini didahului adanya kesaksian saudara A bahwa dia melihat para pelaku ini dari jarak 120 meter, walaupun di dalam fakta persidangan disebutkannya 50 meter. Nah, itu terjadi pada malam hari, bahkan katanya saudara A ini bisa melihat dengan jelas, ya, warna bajunya, kemudian wajah-wajah orangnya. Nah, ini kita akan minta, ya, keterangan ahli bagaimana sebenarnya batas kemampuan penglihatan manusia normal. Di samping itu kami juga akan menghadirkan ahli laka lalu lintas. Kenapa kami hadirkan ahli laka lalu lintas ini? Ini di dalam rangka menguji adanya kesaksian yang dijelaskan dalam fakta persidangan bahwa pada saat itu ada kasus kecelakaan lalu lintas, ya, yang berakibat meninggalnya Eki di tempat dan kemudian Vina beberapa saat kemudian di rumah sakit. Nah, kita akan uji mengapa fakta demikian tidak sama sekali dipertimbangkan oleh majelis pada saat persidangan yang lalu. Ya, bagaimana sih sebenarnya proses penanganan kasus laka berdasarkan peraturan yang berlaku. Di samping itu kami juga akan menghadirkan saksi kedokteran forensik. Nanti ada Dr. Yoni dari Universitas Padjadjaran, beliau juga salah satu pakar dari kedokteran forensik yang akan mengkaji bagaimana sebenarnya visum, ya, yang dikeluarkan baik RSUD Gunung Jati maupun yang dikeluarkan Rumah Sakit Bayangkara. Namun kami akan tetap fokus kepada kejadian tindakan pembunuhan saja, ya. Untuk nanti kasus yang menyangkut asusila kita akan berunding dengan majelis hakim karena kemungkinan untuk kasus asusila ini pasti dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, selain 6 saksi ahli, ada 2 saksi fakta atau saksi de auditu, yaitu Ibu Titin Aprilianti dan juga Pak Jogi Nainggolan. Ini akan seperti apa Pak? Apakah akan menggali lebih dalam terkait proses
penyidikan sampai pengadilan pada 2016 silam? Ya, kami ini tim kuasa hukum ini tidak ada pada tahun 2016. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada saat proses penyidikan tahun 2016 sampai dengan memasuki persidangan tahun 2017. Ya, sampai keluarnya keputusan kepada 7 orang terpidana ya seumur hidup dan 1 orang 8 tahun karena pada saat itu masih sebagai anak-anak. Ya, jadi kita akan gali lebih dalam situasi pada tahun 2016 dan 2017 untuk dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini sekarang. Akankah ada fakta atau fakta yang baru begitu ya dari yang dihadirkan oleh Ibu Titin Aprilanti dan Pak Jogi Nainggolan yang belum dihadirkan pada 2016 silam atau akan seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya fakta-fakta yang terjadi tahun 2016 maupun 2017 sudah dibuka dengan seterang-terangnya di dalam 7 kali persidangan selama ini. Nah, kami ingin mengkonfirmasi semua fakta-fakta itu benar terjadi atau tidak. Ya, jadi kami akan minta penegasan dan konfirmasi dari 2 orang kuasa hukum yang mendampingi para terpidana pada tahun 2016 dan 2017. Baik, tadi Pak Yan Huta Barat sempat mengatakan bahwa ini diharapkan menjadi sidang peninjauan kembali terakhir bagi ke-6 terpidana. Berarti tetap optimis ya Pak akan diterima? Ya, saksi-saksi yang sudah kami siapkan semuanya sudah dihadirkan. Mudah-mudahan ini menjadi sidang yang terakhir untuk 6 terpidana karena pada hari Rabu mendatang tanggal 25 September kita akan menghadapi sidang perdana untuk pemohon saudara Sudirman. Kalau dikatakan yakin, kami yakin karena kalau kami tidak yakin kami tentunya tidak akan mengajukan peninjauan kembali. Oke, terima kasih Pak Yan Huta Barat atas kesempatannya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami tim Nusantara TV dengan tim kuasa hukum dari ke-6 terpidana yaitu Pak Yan Huta Barat. Memang masih sidang belum dimulai hingga saat ini. Dijadwalkan akan mulai pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Helmut. Baik, terima kasih. Laporan langsung dari jurnalis NTV Elisa Sinaga melaporkan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.